Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita akan membahas spesifik tentang salah satu layanan dari Amazon Web Service, yaitu Amazon Like Sale. Oke, let's jump in. Amazon Like Sale adalah the easiest way ya, cara termudah untuk bisa memulai atau menggunakan layanan Amazon Web Service bagi para developer yang ingin membangun website, blog, atau aplikasi web ya. Jadi di Amazon Like Sale ini sudah termasuk di dalamnya komplit ya. Ada instan atau VM, bisa juga container, database, CDN ya untuk content delivery network untuk mempercepat akses dari aset-aset kita, load balancer dan SSD storage serta static IP address, dan juga ada DNS management ya. Dan tidak ketinggalan adalah snapshot atau backup. Dengan keuntungannya apa? Dengan biaya yang murah dan predictable. Artinya bisa kita prediksi. Kalau yang AWS EC2 misalnya, itu layanannya cukup kompleks. Di sana ada banyak fitur dan pricingnya berdasarkan layanan atau fitur-fitur yang kita gunakan. Jadi ini versi compactnya lah ya, versi sederhana dari layanan Amazon Web Service secara keseluruhan. Jadi untuk kebutuhan yang awal-awal kita beralih ke cloud computing. Nah, ini seperti layaknya DigitalOcean, Linode, dan cloud provider lainnya ya, yang menyediakan lebih compact ya. Kalau yang AWS, kemudian GCP, kemudian Alibaba itu menyediakan cukup kompleks resource atau layanan-layanan yang mereka sediakan. Jadi Amazon Like Sale ini lebih ke versi simpelnya dari cloud computing. Jadi the easiest way to get started with Amazon Web Services. Digunakan biasanya untuk para developer ya, yang baru mulai mengonlinekan website, kemudian mulai belajar tentang pengelolaan server untuk aplikasi-aplikasi mereka. Jadi di dalam image Like Sale ini sudah disediakan stack seperti mau install LAMP misalnya, yang sudah ada Apache, MySQL, PHP, ataupun yang LAMP yang Nginx, ada SQL, ada misalnya kita mau install langsung WordPress, bisa langsung ya. Jadi kita install Linux-nya, basic-nya, dan sekaligus sudah dipasang di dalamnya WordPress. Atau misalnya Drupal, Magento, dan yang lain-lain ya. Jadi ada list image yang bisa kita gunakan saat melakukan install. Ini list-list sistem yang bisa kita gunakan ya. Ada Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS, Ubuntu, Debian, dan OpenSUSE. Ada juga Windows ya, yang tentu lisensinya berbeda ya, karena Windows akan ada biaya tambahan. Dan beberapa CMS yang sudah bisa terpasang langsung di sistem Linux-nya ya, seperti WordPress, cPanel, PrestaShop, Drupal, Joomla, dan yang lainnya. Dan ada juga seperti website e-commerce ya, Magento, Redmine ini untuk project management ya. Dan juga ada development stack-nya ya, seperti tadi disampaikan, LAMP, Node.js, MinStack, LAMP, Django untuk ini untuk Python ya. Dan ada juga GitLab untuk menyimpan project-project kita di repository tersendiri. Ada juga database SQL Server ya. Oke, itu untuk pengenalan awal tentang Amazon Like Sale. Oke, kita cek di interface-nya. Ya, kita harus login dulu. Ini kita tinggal buat akun ya, kemudian memasukkan kartu kredit ya, dan akan di-charge sekitar $1 untuk transaksi awal, untuk verifikasi lah bahasanya begitu. Oke, di sini kita sudah punya akunnya dan kita login dengan akun alias ya. Sign in. Oke,
Ini kita langsung di redirect ke konsol home-nya ya. Nah, untuk like sale kita pilih yang di, kalau sudah pernah sebelumnya akan muncul di sini ya, like sale. Bisa juga kita ketikkan di sini like sale ya. Oke. Kita ke Amazon like sale atau alamat langsungnya adalah ini ya, likesale.aws.amazon.com. Oke, ini dia interface-nya, ada menu di sebelah atas. Documentation nih yang ini ya. Billing ini untuk billing account penggunaan yang kita gunakan ya, biaya perkiraan per bulannya bisa kita lihat di sana. Ini konfigurasi akun sign out. Oke. Terkait dengan resource yang bisa kita buat adalah ada di sebelah kiri ini ya. Instan ini untuk membuat VM layaknya sebuah virtual machine ya, baik itu di VirtualBox seperti itu. Kita istilah di Amazon Lexel itu instance ya. Atau bisa juga VM lah, virtual machine. Ada juga containers. Ini sepertinya terkait dengan Docker ya, Docker container. Jadi sudah langsung dibuatkan kontainernya tanpa perlu kita manage server, manage Dockernya ya. Jadi saat kita buat kontainernya sudah siap kita pasang atau kita gunakan. Kita akan coba di video-video berikutnya gimana membuat dan mengelola kontainer ini. Kemudian yang ketiga, database ya. Terkait dengan database, kita juga bisa membuat database langsung, baik itu yang free maupun yang berbayar ya, seperti Microsoft SQL Server. Di networking juga, ini sepertinya terkait dengan penggunaan static IP ya. Dari instan yang kita buat, kita bisa menentukan static IP ya. Misalnya kita ingin nanti melakukan setup dengan menggunakan nama domain ya. Atau misalnya yang kedua ini distribution untuk CDN, content delivery network ya. Misalnya ini untuk lebih ke service-service atau web aplikasi yang bersifat regional atau internasional. Jadi kita bisa mempercepat proses akses dari aset-aset kita ke klien berdasarkan lokasi terdekat dari mereka. Dan yang ketiga ada load balancer ya, untuk membagi konektivitas atau traffic ya dari klien ke server dengan membalancekan antara server 1 dengan server 2. Bisa juga sebagai untuk redundansi ya. Jadi kalau ada server 1 mati maka dia akan ke server 2 atau seterusnya. Kemudian storage ini terkait dengan media penyimpanan ya. Bisa juga membuat bucket dan kita bisa juga membuat disk yang kita attach atau kita lengketkan ke instan tertentu. Ini bucket lebih ke seperti S3 ya, Object Storage Service, untuk membuat semacam online storage ya, yang bisa kita akses dari web aplikasi yang kita develop. Juga ada untuk setting domain dan DNS, kita bisa create zone, beli domainnya di dalam negeri misalnya, kemudian kita hosted zone kan di sini, bisa juga. Dan kita juga bisa membeli domain di sini ya. Kemudian yang terakhir dari fitur Amazon Lexel itu backup ya. Jadi kita bisa membuat snapshot istilahnya ya, backup dari instan atau database atau storage yang kita miliki ya. Di sini belum muncul apa-apa karena kita belum punya kontainer yang bisa kita ambil snapshotnya. Mungkin itu terkait dengan Amazon Lexel ya. Jadi ini versi compact dari layanan AWS. Jadi untuk pemula di cloud computing bisa dulu menggunakan instan ini ya. Kemudian di bawah ini sepertinya ada Cloud Sale ya. Jadi di Amazon Lexel ini kita juga sudah diberikan Cloud Sale ya. Jadi ini Cloud Sale
yang bisa kita gunakan untuk memanage, bisa istilahnya kita bisa menggunakan interface di sini, juga bisa menggunakan Cloud Shell ini untuk mengelola layanan-layanan kita yang ada di instant, container, database, networking, storage, dan yang lainnya ya. Jadi bisa kita cek di sini ya. Ini menggunakan OS release-nya Amazon Linux 2 ya. Oke, ada Cloud Shell dan beberapa fitur yang cukup ya, istilahnya untuk kebutuhan awal di cloud computing itu sudah sangat mumpuni ya, dengan harga yang predictable ya. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya, bagaimana kita nanti membuat instant container dan lainnya ya di Amazon Lifestyle ini sendiri ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan like button ya. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.